update hari ke sekian. Motor ini kayaknya udah seminggu, udah mau 2 minggu di endorfin. Akhirnya motornya udah mulai kelihatan ada solusinya, teman-teman. Nah, jadi ketika kemarin gue kesini, itu baru ganti ignition module sama crank sensor, teman-teman. Jadi yang di sini dan yang di dalam situ. Setelah diganti, motornya masih nggak mau nyala. Susah banget nyalanya dan masih bener-bener nggak enak deh pokoknya. Kalau udah dingin susah banget dinyalain. Ketika dingin pun dinyalain bener-bener harus berkali-kali sampai gue dengernya pun kasihan. Bahkan sampai akhirnya bisa soak. Jadi basically ganti 2 itu ternyata belum menyelesaikan masalah, teman-teman. Ignition module udah ganti, crank sensor udah ganti, karbu udah dibersihin, udah dibenerin, kenapa masih susah nyala? Akhirnya gue coba diskusi sama Mas Rido dan akhirnya sepakat untuk ganti kabel busi. Motor ini koilnya itu udah gantian, teman-teman, udah ganti baru karena gue ingat banget dulu warnanya itu abu-abu. Tapi kabel businya masih abu-abu kayak bawaan motor zaman dulu. Jadi harusnya koilnya masih bagus, tapi kemungkinan besar apinya itu nggak sampai ke silindernya. Jadi akhirnya dicari kabel businya. Alhamdulillah kabel businya sebenarnya kabel busi standar, cuman butuh 4 dan butuh diutak-atik sedikit karena posisi busi-busi ini itu agak berbeda dengan Sportster lainnya. Jadi kabel businya kita pakai yang baru, tapi kepalanya yang ke businya akhirnya diganti pakai bawaannya, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian lihat kabel busi sudah baru nih. Nah, kabel busi sudah baru, motor udah mulai bisa nyala tapi belum sempurna, teman-teman. Ya, belum sempurna. Kenapa? Karena satu hal ini, teman-teman. Nah, ini kalau kalian lihat ya, sebenarnya sebuah besi biasa gitu ya. Cuman kayak tutup botol dari besi yang ada bolongannya di sini sama di sini. Nah, ternyata ini sangat-sangat krusial khusus untuk si motor Sportster 1200S-nya, teman-teman. Posisi barang ini itu mesti bongkar ini, teman-teman, crank sensor ini. Jadi ini tuh posisinya ada di balik crank sensor. Nah, dia ini nyambung ke crank. Jadi ini namanya rotor, dia nyambung ke crank. Nah, 2 bolongan inilah ya yang akan nge-trigger busi, koil dan sebagainya untuk mercikin api, teman-teman. Dari 2 ini nih. Ini yang kemarin terpasang di motor ini. Tapi ternyata kata Mas Rido ya, setelah baca-baca literatur dan setelah sholat kata dia, ini salah, teman-teman. Jadi sebenarnya Sportster 1200S ini karena dia 4 busi dan karena emang dia berkompresi tinggi, high performance, bentukannya itu bukan lubang 2 gini tapi lubang 4 atau bahkan lubang 6. Jadi yang bikin berbeda adalah, jadi kalau 2 gini dia hanya mercikin 2 kali, tep-tep gitu. 1 silinder. Nah, Sportster 1200S karena 4 busi, dia bolongannya lebih banyak. Jadi 4 businya itu bukan meledak barengan, teman-teman. Tapi dia meledaknya jadi 1 busi, 1 silinder ya. Dia itu meledaknya 2 kali. Yang pertama busi depan, busi 1 nyala, pas dia turun yang ini nyala lagi. Jadi memang dia ya itu businya 4 bukan nyala barengan 2 kali, tapi memang nyalanya 4 kali. Inilah Mas Rido yang sangat berjasa dan tim dari Endorfin yang akhirnya mau direpotin, thank you loh Mas. Iya, sama-sama. Udah mau direpotin. Gue sih penasaran lah sama 1200S dari pertama kali gue main Harley atau kerja di Harley sampai sekarang belum pernah ngelihat 1200S tuh kayak apa gitu. Masa? Beneran. Kalau di jalan mungkin dipakai sama orang pernah, cuma pas lagi disuruh servis ganti oli belum pernah. Oke. Gitu. Jadi ini lo juga baru megang ya? Iya. Jadi banyak yang
orang-orang yang gue tanya, lu udah tahu 1200S susah, kenapa lu mau megang? Kayak ibaratnya lu nyemplungin diri lu sendiri sebenarnya gitu. Jadi emang ini motor emang cukup merepotkan ya, karena apparently jumlahnya sedikit. Yang dulu di Mabua. Iya, jadi kalau kita tanya-tanya sama orang Mabua zaman dulu, mereka bilang antara 4 sampai 6. Selama dari tahun 99 sampai tahun 2004. Yang full paper Mabua tuh ya? Iya, full paper. Jadi emang motornya susah. Ya, cuman 4 atau sampai 6 ya, pantesan aja nyari partsnya juga sulit ya Mas ya? Iya, sulit. Dan kebetulan zaman dulu, ya kalau kita mau, waktu itu kan di dealer, kita berpikiran supaya tenang lah kita kerja. Kalau ada customer yang 1200 rusak, ya kita nyetokin lah satu-satu gitu barangnya. Nanti kalau satunya udah habis, kita order lagi gitu. Tapi ya nggak ada yang datang juga. Akhirnya alhamdulillah ketemu satu barang yang kita cariin. Ya, ada gitu. Si rotor itu tadi yang menjadi kunci ya sebenarnya. Jadi rotor tadi itu nemu parts jatuhnya NOS, karena itu tahun berapa dulu? Ingat nggak Mas? Itu DES 98 kalau tulisannya. Jadi part numbernya Harley itu kalau berapa 4 digit 5 digit di depan, DES tulisannya belakangnya 98 itu tahunnya. Jadi itu keperuntukan buat motor tahun 98 mulainya gitu. Nah, kalau untuk produksinya itu atau itu barangnya nyampe ke Mabua, mungkin ada di tadi plastiknya itu ada kode produksi sekitar mungkin antara berapa bulan kemudian atau setahun kemudian itu nyampe di Mabua. Jadi itu barang somehow nggak pernah terjual dulu, sampai sekarang masih ada di gudangnya. Iya, plastiknya udah buluk tapi genuine Harley. Untung masih ada loh itu, untung masih ada. Ini jadi Mas, lo seberapa susah sih nih motor sebenarnya? Ya, jadi seberapa susahnya itu adalah yang di pikiran gue adalah ini motor 4 busi. Firing ordernya yang gue pikir adalah dia nyalain dua businya di saat TMA, kayak motor standar lah ya kan. Di saat pistonnya udah mulai ke atas, baru dimeledakin tuh si bensin sama businya nyala ya kan. Terus dia nyalain businya itu perintahnya dari rotor trigger yang ada di cam cover yang tadi itu. Nah, untuk motor normal itu rotor triggernya buat nyalain itu dia punya 2 kali firing order ya kan. Untuk dia ngebaca mesin depan dinyalain, untuk dia muter lagi mesin belakang dia nyalain ya kan. Nah, kita pasang modul baru yang tadinya kan rusak ya kan. Kita standarin lagi, ditaruh di tempatnya modul di bawah jok supaya aman dari panas ya. Ya, karena yang kemarin permasalahannya adalah kena panas, knalpot. Ya, terus abis gitu kita pasangin lagi template sensor buat ngebaca si trigger di tempatnya lagi pakai barang standarnya ini motor lagi ya kan. Kita routing wiring, kabel-kabel orisinilnya masih ada di bawah ya kan, waktu itu udah ngeliat. Untungnya masih ada ya? Untungnya masih ada, cuma soket-soketnya udah pada hilang, pasangin soket lagi. Terus yang tadinya 2 soket hitam dan soket abu-abu, soket abu-abunya hilang ya kan? Kan kalau di wiring diagramnya ada 2 soket nih, soket hitam sama soket abu-abu. Soket abu-abunya hilang, jadi kita pasangin lagi soket lagi. Udah, habis itu kita pasang ignition modul baru, kita prosedur settingnya gimana-gimana kita ikutin, kita nyalain, masih susah. Iya. Masih yang keluar api dari karburator. Itu berarti kan si TMA-nya belum naik atau udah naik baru turun, si apinya baru dimeledakin. Oh, pantesan. Jadi exhaust, clap in-nya masih kebuka, udah dimeledakin. Salah berarti timing. Akhirnya si api itu keluar lewat karburator. Ya, karena makanya kalau kalian lihat video sebelumnya itu ada api keluar dari karburator tuh ya. Iya. Jadi ini sekarang sudah dibenerin semua. Iya. Terus abis gitu penasaran dari hari Senin kemarin, di otak-atik timingnya, di otak-atik apa, tiba-tiba dapatlah petunjuk ya kan. Beneran, lu dapet petunjuknya katanya pas lagi sholat loh katanya. Iya. Biasanya gue kayak gitu tuh, udah mentok, gue sholat, abis itu tiba-tiba ada yang bisikin, nih lu coba buka ini dah deh gitu kan. Buka, Karena alhamdulillah ya. Alhamdulillah buka,
rotornya ya kita biasa ngelihat rotor motor Evo atau Sportster, ya udah rotor trigger 2 coakan ya kan. Terus perintahnya lagi adalah lu buka parts katalog, buka part number segini, cari di Google. Anjing dia ternyata 6 ya. Emang bikin repot aja sih. Iya. Iya. Udah 6, habis itu gue juga berpikiran, ya ibaratnya kita pesimis dulu aja. Masa sih gitu kan. Terus habis gitu tanya teman yang ibaratnya lebih ngerti atau tanya mekanik jadul-jadul. Dia juga nggak terlalu ngerti, cuma dia bilang itu motor susah gitu kan. Udah habis itu tanya karyawan yang masih di Mabua, lu ada nggak stok ini? Kata dia ada di sistem tapi fisiknya nggak ada. Gue bilang minta tolong cariin, besoknya dia kabarin ada ya kan. Ada, kita pasang dah ya kan. Kita starter langsung. Deng, langsung bunyinya beda. Tadinya bunyinya rata kan ya? Iya. Deng gitu doang. Sekarang deng gitu. Jadi ini gimana kalau kita nyalain aja? Boleh Boleh ya? nyalain. Harusnya langsung nyala nih. Gini. Nah. Tuh. Ini idle-nya lagi mesin dingin, naikin dikit. Nah, ini suara beda sama video Sportster kemarin. Karena itu firing ordernya itu kan yang berbeda kan. Ini suaranya udah enak